Terima kasih kepada ahli yang sudah hadir pada saat ini yang membantu untuk memberikan pencerahan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa saksi. Sebelum saya ke khusus soal perjanjian, saya ingin bertanya kepada saksi. Saksi ada ikut dengan suatu organisasi, apakah itu Pradi, apakah itu PPAT, apakah itu organisasi kemahasiswaan, Paris, atau contohnya organisasi mahasiswa dan lain-lain? Ada berapa banyak? Saya ada Haki juga ada. Haki, ya, kemudian kurator juga. Haki dan kurator juga ada. Kurator juga. Ya. Kemudian apakah di situ saudara saksi sebagai anggota atau sebagai pengurus? Saya sebagai anggota saja. Ya. Saudara saksi pernah mengikuti kongres? Apa mekanisme pengambilan keputusan di organisasi itu apa? Apakah kongres? Apakah itu rakernas? Atau apa mekanisme pengambilan keputusan di organisasi ASI atau di Panita? Itu biasanya kongres. Kongres. Ya, karena saya juga pernah di dalam CV saya pernah ketua serikat pekerja. Pernah ya? Ya. Pernah mengikuti kongres itu ya? Pernah. Menyelenggarakan kongres juga saya pernah. Sebagai panitia? Ya. Saudara saksi. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah di dalam kongres apabila dilakukan tidak sah, apakah hasilnya juga sah? Kalau suatu ya. Kongres atau rakernas atau apalah namanya ya dilakukan secara tidak sah, apakah hasilnya akan sah? Kalau suatu kongres yang dilaksanakan secara tidak sah, berarti dia menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apakah itu sah atau tidak? Saya jawab tidak. Tidak sah. Ya. Saudara saksi, yang saya ingin tanyakan adalah tadi kan saudara pernah curhat di dalam mengangkat kongres. Nah, di dalam kongres itu selain panitia apa saja sih yang sebenarnya yang ada ya? Kita panitia pelaksana, SC juga ada. Ada. Nah, ya. Ada SC, ST ada. Nah, itu yang meng-SK-kan biasanya siapa? Itu. Apakah itu ketua umum atau pengurus yang lain atau siapa? Saya pengetahuan dari saksi apa ahli? Kalau itu biasanya itu dipilih, Mas. Steering komite atau itu dipilih berdasarkan ini, tapi ada usulan dari beberapa dulu. Misalnya katakanlah ada 12 perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, ini dia mengusulkan, ya kan? Kemudian pas mengusulkan di situ diambil quorum. Oh enggak, itu. Bukan. Maksudnya begini, itu kan appointee ya, penunjukan. Iya. Dan saya tanyakan begini. Tadi kan katakan bahwa anggaran dasar ini perjanjian bukan? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga perjanjian. Perjanjian. Iya. Itu karena apa dikatakan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu adalah perjanjian? Apa alasannya? Alasannya karena di situ berisi aturan lain yang harus ditaati oleh para peserta. Nah, itu disetujui oleh seluruh orang. Iya. Itu terbunyi unsur dari 1320. 1320. Iya. Pertama kan sepakat. Kalau nggak ada sepakat kan nggak ada perkumpulan. Kemudian di dalam anggaran dasar itu disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kongres itu dibentuk panitia yang terdiri dari panitia teknis atau OC, ada juga panitia pengarah atau OSC, kemudian juga ada namanya
event organizer. Kemudian juga ada apa? Ada juga presiden sidang. Di sini juga ada namanya apa? Calon. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah yang namanya orang-orang tersebut kalau misalnya ada dalam kongres itu dikatakan pihak-pihak yang berhubungan dengan kongres atau bukan? Iya. 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 Pada saat dilayangkan suatu pidana, apa sih yang menjadi dasar seseorang itu juga? Apakah ada hubungan hukum atau apakah ada kewajiban hukum? Menurut kalian sudah kasih? Ya harus ada di situ harus ada hubungan hukum. Itu disebut sebagai nilai insan hangat ya? Ya. Apakah orang-orang yang saya sebutkan tadi orang-orang yang berhubungan dengan kongres tersebut? Orang-orang yang mana? Ya, sebutkan misalnya contohnya adalah. Oh ya, itu ada orang-orang yang berhubungan dengan kongres tersebut. Gitu ya. Ya. Yang kedua, apakah orangnya atau gini, sudah habis waktu membaca gugatannya? Kan saya saksi ahli bukan saksi fakta. Iya. Ini ahli dengan ada fakta yang keahlian. Baik. Yang saya tanyakan lagi adalah terkait dengan 1365. Nah ini kan ada orang-orang yang berhak untuk mengajukan gugatan. Ya. Nah, apa sih sebenarnya definisi 1365 tersebut? Tadi sudah saya sampaikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang merugikan subjek hukum lain yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan ataupun undang-undang dan harus ada kerugian di situ. Apabila di dalam suatu kongres ada orang merasa dan melihat dan menemukan suatu permasalahan, nah, di situ ada orang tersebut melihat apa memang telah melanggar dari anggaran dasar pemerintahan dan untuk pergi ke sana itu membutuhkan biaya sebagai kontribusi sehingga berjalannya kongres. Nah, apakah berdasarkan pasal 365 orang tersebut berhak untuk melakukan gugatan dikaitkan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman? Kalau menurut saya untuk mengajukan gugatan itu ya sah-sah saja. Sah-sah saja tergantung nanti majelis yang menilai kan. Sah-sah saja mengajukan soal legal standingnya kan kita ada aturan main. Sah saja ya. Sah saja. Nah, setelah ahli, saya ingin bertanya terkait dengan permasalahan perjanjian. Karena ini kan spesifikasi dari ahli. Ya. TPI 4 ini merupakan suatu perkumpulan. Boleh nggak dijelaskan sebenarnya kenapa sih perkumpulan itu berkaitan dengan teori organ digagas oleh Otto van Newton? Teori perkumpulan dikaitkan dengan teori organ ya karena di situ di dalam meskipun ini mohon maaf ini agak menyimpang daripada masalah perjanjian sebenarnya. Ya, ini kan perkumpulan. Ya, tapi ini perkumpulan maka di teori organ karena di dalam perkumpulan itu ada organ-organ yang terdiri dari bisa pengurus, bisa ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian divisi-divisi yang lain itu tergantung daripada perkumpulan macam-macam, tergantung dari jenis perkumpulannya. Dan kesemuanya mempunyai kehendak sendiri-sendiri atau tidak?